Pernah gak sih kamu ngerasa gak berharga? Di saat kamu lebih gampang untuk menolong, mengasihi, memahami orang lain, tapi bukan diri kamu sendiri. Di episode kali ini kita akan membahas sebenarnya gimana sih caranya kita bisa merasa lebih berharga dan hidup kita lebih bermakna. You're watching podcast Angkat Bicara, psikologi untuk orang awam. Subscribe for more. Halo Jo. Halo Andre. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, Kamu? bersyukur. Baik, bersyukur. Oke. Happy to be here, happy to talk to you. Hari ini kita bakal ngobrol tentang cara menghargai diri sendiri ya. Untuk orang-orang yang merasa bahwa dirinya tuh kayak kurang berharga, kayak hidupnya kurang bermakna gitu kan. Dan sulit untuk ngerawat diri sendiri. Iya. Itu sulit tuh. Aku bisa relate di bagian itunya tuh. Susah buat ngerawat diri sendiri. Iya. Kenapa sih kira-kira itu? Kita bisa mulai dari sana deh mungkin. Kenapa sih orang tuh sulit banget untuk ngerawat dirinya sendiri, padahal sama orang lain bisa gitu. Sama anjingnya bisa. Oke. Bahkan. Ini juga awalnya aku bingung gitu loh. Kenapa sih kok bisa ya orang-orang merasa tuh lebih bisa baik, lebih bisa happy dan menoleransi orang lain, tapi mereka tuh super self-criticism-nya kayak mengkritik diri sendiri terus kayak gitu. Kayak ada yang kurang dari aku tuh gak cukup. Tapi saat ke orang lain tuh bisa gitu. Nah, di sana aku juga baru pelajarin gitu ya, bahwa ternyata ada satu hal nih yang namanya self-compassion gitu. Jadi itu kayak gimana sih kita mengasihi diri sendiri. Ada belas kasih ke diri kita sendiri gitu. Karena memang self-compassion ini ditemukan baru belakangan. Yang pertama kali dipopulerkan itu compassion doang gitu. Dimana compassion itu kayak kita tuh bisa memberi belas kasih ke orang lain gitu. Bisa memahami mereka, membantu mereka saat mereka kesulitan kayak gitu. Cuman ternyata seringkali tuh kita susah untuk self-compassion. Karena kita selalu merasa, oh kita tuh ada kurangnya banyak gitu. Dan susah menerima itu sih biasanya. Lebih gampang menerima orang lain gitu. Dan kita tahu banget bahwa kita tuh banyak kurangnya mungkin ya. Jadi kayak kita menilai diri sendiri tuh lebih rendah daripada orang lain. Gitu. Iya. Padahal mah belum tentu kalau dihitung kurangmu sama kurang orang lain tuh banyakan orang lain mungkin ya. Iya. Cuma betul. karena kita lensa diri sendiri itu, jadi kayak hypercritical towards diri sendiri. Gitu. Betul banget. Jadi kayak kita selalu saat misalnya ada hal yang salah gitu terjadi, kita tuh kayak cenderung suka nyalahin diri sendiri. Ini gak buat semua orang, cuman beberapa orang tuh mengalami ini gitu. Dan gak beberapa, malah banyak yang mengalami ini gitu. Mereka tuh kayak, apa ini aku yang salah ya? Pasti ada yang salah gitu dalam diriku. Ada yang perlu diubah gitu. Padahal kita gak lihat bahwa jangan-jangan ya memang itulah keadaannya. Kita cukup menerimanya gitu. Kalaupun kita ada kekurangan, gak apa-apa. Kalaupun kita salah pun, gak apa-apa gitu. Bukan berarti we are failure gitu, bukan. Oke. Kalau kita salah pun gak apa-apa. Itu bukan berarti kita a failure. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita punya mindsetnya bahwa udahlah kita yang salah, kita yang gak bisa, kita yang gak becus. Coba bayangin apa yang terjadi sama diri kita saat kita melakukan hal itu. Ya kita makin gak pengen ngapa-ngapain gitu. Kita gak akan termotivasi untuk do better. Apa yang bisa aku lakukan lagi? Kayak gitu. Karena kita udah keburu punya mindset I'm a failure gitu. Untuk apa? Kayak gitu. Nah mungkin lebih gampangnya kita bisa coba untuk membayangkan kalau misalnya diri kita itu orang terdekat kita, orang lain. Kayak gitu. Apakah kita akan memperlakukan mereka secara sama? Kayak gitu. Misalnya nih, orang lain salah. Kita bisa, oh yaudah gak apa-apa. Kayak gitu. Gak apa-apa, nanti lain kali kita bisa benerin. Kayak gitu. Gak apa-apa, ayo kita cari caranya bareng-bareng gitu. Tapi saat kita yang salah gitu, diri kita yang salah, kita langsung yang kayak kritik diri kita. Kita yang kayak ngerasa, enggak nih, ini pasti kamu yang emang gak becus kayak gitu. Ini udah percuma gitu, gak bisa diapa-apain gitu. Padahal jangan-jangan kalau kita memposisikan diri kita adalah teman kita, pasti kita bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Kayak gitu.
Itu menarik banget sih. Jadi diubah total dinamikanya gitu kan. Dari yang tadinya kita ngeliat diri kita sebagai diri kita aja gitu kan. Dari lahir udah tahu ujung-ujung kayak luar dalam gitu kan ya. Cuma diganti ke gimana kalau lu tuh ngerawat orang lain yang lu sayang. Mungkin pasangan atau mungkin anak. Betul. Orang tua. Bahkan kayak anjing gitu. Iya, binatang peliharaan kita kadang kita gitu. Bisa merawatnya secara lebih baik dibanding diri kita. Kayak ke dokter hewan gitu ya, kita bisa kayak oh ya udah habis berapa juta. Tapi saat kita sakit, kita ke dokter, aduh obat berapa ratus ribu mahal juga ya gitu. Kadang pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Nah itulah kayak saatnya kita perlu bertanya, sebenarnya kita tuh udah cukup mengasihi diri sendiri belum sih? Kayak gitu, kita udah cukup menghargai diri sendiri belum? Iya. Dan dengan begitu harusnya kita bisa, itu membantu banget tuh untuk kayak kasih perspektif lensa baru bahwa ini tuh kalau lu sama anjing lu gimana? Lu bakal ini itu. Kok sama diri sendiri enggak kan? Kayak gitu ya. Gitu. Aku punya pertanyaan sih Jo. Ini lebih ke personal sih. Tapi aku tuh agak struggle sama buat apa kasih reward sama diri sendiri. Itu enggak tahu kenapa tapi aku ini aja gitu. Like it sounds dumb mungkin ya, tapi cuma aku like legit struggle gitu. Gimana cara kasih permission untuk lu tuh boleh lu makan enak atau apalah gitu kan. Meskipun itu ya vain juga kan cara reward dirinya kayak ya masih makan enak. Tapi even itu aja aku karena sulit. Kenapa ya? Oke. Mungkin karena itu tadi mindsetnya tuh seringkali kita selalu bertanya ngapain sih gitu, kayak buat apa, itu kan diri kita sendiri kayak gitu. Kayak kita tetap berfungsi dengan baik kok tanpa reward gitu, kita tetap akan berjuang kok tanpa reward. Sedangkan kalau misalnya ke orang lain mungkin terasa lebih gampang karena kita punya alasan gitu. Itu kadang yang kita nggak punya tuh alasannya kenapa sih kita harus kasih reward ke diri kita kayak gitu. Nah jadi misalnya kalau misalnya kita mikir nih, oh mau deh kasih hadiah ke orang lain gitu. Atau kalau mau ajak orang lain makan enak. Supaya apa? Supaya mereka happy sama kita. Supaya mereka bekerja lebih keras. Misalnya kalau bos ke karyawan gitu ya. Supaya mereka bisa feel good kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke kita kadang mikir, gak usah kali ya. Maksudnya gak ada alasannya kenapa aku harus makan enak gitu. Toh makan biasa aja bisa tetap kerja kayak gitu. Tapi pertanyaannya, do you feel good gitu saat kamu kasih diri kamu yang biasa aja? Itu dia, enggak feel good. Nah, itu dia. Kayak gitu. Jadi kayak kita tuh seringkali merasa kita cukup merasa biasa aja. Kita cukup merasa biasa aja, sedangkan orang lain perlu merasa luar biasa. Kayak gitu. Ya, tapi gini loh, bukan cuma orang lain perlu merasa luar biasa, tapi kita perlu membuat mereka merasa luar biasa. Itu yang jadi itunya. Jadi perlu membuat mereka merasa kayak gitu. Terus juga tadi kamu bilang tentang alasan. Kayaknya aku kurang menghargai diri sendiri deh. Itu tuh. Gila ya. Tapi bener sih kayaknya kurang menghargai diri sendiri sama semua aku gitu, semua kerjaanku ini itu apa segala, tapi aku kurang menghargai. Nah, kurang okay. Apa yang kamu rasain, kayak kenapa kamu bisa bilang kayaknya aku kurang menghargai gitu? Karena kayaknya yang dari kamu bilang tuh, yang udah ini itu, tapi masih ngeliatnya biasa aja. Ngeliatnya punya harapan yang terlalu tinggi atau ekspektasi terlalu tinggi sama diri sendiri mungkin ya, atau gimana, nggak tahu juga ya. Kalau aku ngerasa ini juga sedikit banyak dipengaruhi budaya juga sih. Kita nggak boleh merasa menonjol. Kalau di budaya timur gitu ya, kayak we have to conform to our group gitu. Kalau misalnya kita menonjol, kita akan dipikir sombong banget gitu, kayak ambis gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh dari kecil juga terbiasa untuk ya kayak pada umumnya gitu. Padahal kita tahu nih di dalam potensi diri kita tuh bisa lebih kayak gitu. Kita bisa melakukan lebih. Cuma nanti kalau kita melakukan yang lebih bisa berbeda gitu. Itu pun yang kemudian membuat mindset di mana kita cukuplah biasa aja gitu. Nggak usah menonjol amat. Begitupun perasaan kita, cukuplah merasa biasa aja. Nggak usah sampai
happy banget, menghargai diri banget. Yang penting tuh ke orang lain kayak gitu. Itu kayak sedikit banyak menurutku dipengaruhi budaya sih. Aku setuju sih. Dan kayaknya fit the puzzle deh. Kayak kenapa orang barat tuh bisa, padahal aku tuh merasa bahwa aku mengidentifikasi diriku sebagai orang yang percaya sama kultur barat loh. Cuma kayak enggak juga. Karena orang barat itu bisa kayak work hard, play hard. Kayak kapitalis dimana kayak kalau yang paling kasar ya, contohnya Wall Street Brokers gitu. Ya dia bisa, kamu tahu itu nggak film Wolf of Wall Street? Iya, tahu. Cuman belum sempat nonton itu. Itu kan kayak work hard gila-gilaan, tapi juga play hard. Tapi ya play hardnya gila banget sih. Cuma jadi mereka tuh bisa kayak begitu. Aku tuh entah kenapa mungkin cuma satu aspek doang nih, work doang nih. Playnya nggak kurang gitu kan. Jadi itu alasan, salah satu alasan yang menarik dan kayaknya bener play a factor. Tapi juga kayaknya cara untuk fix itu seperti sama halnya dengan banyak orang rasain gitu. Itu adalah dengan refleksi dan kayaknya gimana nih, kenapa lu perlu menghargai diri lu sendiri. Dicari alasan-alasannya. Itu kayak ini sih. Betul. Kamu punya tips gak untuk gimana cara bisa refleksi ke diri sendiri dan ketemu tuh alasan-alasan kenapa kamu patut untuk menghargai diri sendiri? Kalau misalnya ada 2 ya berarti ya. Tadi tips 1 sama 1 lagi alasan gitu ya. Jadi tips untuk nyari alasan. Betul. Kayak gitu. Karena kadang kita kan untuk melakukan sesuatu kita butuh reason gitu. Kalau kita nggak punya reason, kita selalu akan bertanya ngapain gitu kan. Jadi akhirnya nggak mau melakukan itu. Misalnya disuruh ayo olahraga, ngapain? Orang nggak butuh nggak butuh merasa fit juga gitu, nggak butuh badannya bagus gitu misalnya. Jadi kayak saat kita nggak punya reason, betul kita susah untuk melakukannya. Begitupun benar yang kata Andre bahwa kita perlu untuk reflect. Sebenarnya itu kata kuncinya gitu. Kita harus berefleksi sebenarnya kenapa sih kita butuh ini kayak gitu. Nah itu refleksinya apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, awareness. Tujuan refleksi itu awareness dulu. Kita harus sadar dulu bahwa kita butuh. Kayak gitu, kita butuh untuk menghargai diri sendiri. Karena seperti yang tadi kalau dikaitin ke budaya, kita tuh dari kecil kayak udah ditanamkan, kamu biasa aja gitu, jangan aneh-aneh gitu. Kayak anak kecil kan suka kayak janganlah aneh-aneh gitu. Kalau setiap kali anak berguling-guling gitu di mall gitu, mamanya yang malu kan, karena dia merasa anaknya aneh nih, beda gitu dari orang lain gitu. Kenapa? Jadi selalu kita dipaksa untuk ya udahlah jangan aneh-aneh. Nah itu yang ditanamkan dari kecil itu, yang kemudian udah masuk ke alam bawah sadar bahwa kita tuh ya udahlah nggak usah terlalu menonjol, nggak usah terlalu happy gitu. Nah itu perlu kita aware gitu. Itu satu perlu kita aware dengan cara misalnya ya tips untuk secara yang paling praktikal menurutku menulis. Journaling itu tuh, dari journaling tuh kita benar-benar bisa belajar jujur. Jujur apa sih yang kita butuhin gitu. Apa sih yang kita rasain gitu. Di saat menulis itu kita tuh gak perlu mikirin perkataan orang lain, gak perlu mikirin judgement orang lain bahwa kalau kita bilang kita mau lebih happy, nanti orang lain mikir egois kayak gitu. Kita gak perlu mikir tuh kalau kita lagi nulis secara pribadi kayak gitu. Nah tapi kendalanya biasa saat menulis itu pun kita tuh juga suka kritik diri sendiri muncul tuh. Orang lain gak ngomong, tapi diri kita tuh ada bisikan-bisikan, ngapain sih kamu kayak gitu. Kenapa sih kamu harus merasa lebih berharga dibanding orang lain? Kok kamu gak becus sih gitu. Jadi kayak muncul tuh suara-suara dari dalam hati kita yang membuat kita tuh susah untuk plong gitu. Balik lagi kita perlu aware akan itu. Jadi saat kita lagi menulis kita ingat bahwa kita harus jujur sama diri kita. Gitu. Dari sana baru kita bisa mengidentifikasi sebenarnya apa yang kita rasakan. Oke, saya lagi merasa terpuruk misalnya, saya lagi merasa burnout misalnya, kita lagi merasa nggak berarti nih, ngapain sih kerja, capek aja gitu. Nah di sana kita udah jujur, maka dari itu baru kita bisa ke tahap berikutnya. Tanyalah sama diri kita, apa sih yang kita butuhkan?
kalau susah kita bisa memposisikan lagi diri kita sebagai orang lain kayak tadi gitu. Betul. Sambil nulis kita mikir, kalau seandainya aku adalah pacarku, kalau seandainya aku adalah teman baik aku akan melakukan apa untuk dia? Apa sih yang dia butuhkan di saat kondisinya lagi burn out, capek, dan rasanya gak berharga. Kayak gitu. Itu sih salah satu tips yang bisa dilakukan gitu. Cuman emang banyak tips-tips lain. Mungkin kalau misalnya kalian juga pernah dengar, atau Andre juga mungkin pernah dengar tentang self-care. Pernah dengar. Pasti pernah dengar lah, masa gak pernah. Cuma aplikasinya aku merasa aku kurang ya, belum benar lah gitu. Dan kemarin kita sempat ngobrol, ada banyak ada 4 tipe self care ya. Itu boleh banget dikulik tuh. Karena orang mungkin gini sih, Jo. Orang tuh tahu bahwa mereka harus ngerawat dirinya sendiri. Cuma kayak karena pertama adalah kenapa harus ngerawat diri sendiri. Itu udah terjawab tuh ya. I think udah terjawab dengan jelas banget. Thank you. Tapi yang kedua adalah gimana cara merawat diri sendiri. Jadi ini masuk ke part yang kedua nih. Gimana sih caranya ngerawat diri sendiri, mekaniknya gitu. Untuk orang kayak ini. Teknisnya gitu ya, kayak lebih jelasnya self care tuh apa. Mungkin aku mau tanya dulu sama Andre. Sebelum kita sempat dengar kata self care, setelah kita bahas gitu ya, sebelum itu Andre pertama kali dengar self care tuh di bayangan Andre tuh apa sih gitu? Makan enak. Gitu. Dan itu doang sih kayaknya. Main game I guess. Cuma makan enak sih mostly. Itu yang paling ini deh kok. Aku suka daging. Makan daging, yakiniku tuh itu kayak jadi lapar. Jadi itu self-care. Cuma itu mungkin dangkal banget ya. Cuma enlighten me, you know. Itu enggak dangkal juga loh. Maksudnya self care itu memang udah banyak tuh digalakan di sosial media. Banyak banget how to love yourself, do this self care tips gitu kan. Rutin. Self care routines gitu. Mungkin kalau misalnya yang banyak dibilang kayak give yourself some good treats gitu loh ke badan kita, misalnya mandi air hangat gitu, atau makan enak juga salah satunya. Kayak gitu. Cuman self care tuh ternyata lebih luas daripada itu. Yang seperti tadi Andre bilang, kita mau bahas ada 4 nih. Ada 4 area self care yang sebenarnya nggak semuanya pernah disentuh sama orang gitu, nggak banyak dibahas gitu. Nah, sebenarnya kalau dari teori sih banyak, ada yang bahas bahwa ada 6 jenis self care, ada 8 jenis self care, itu banyak banget ya. Cuman kalau aku rasa kita bisa start from 4. Gitu. Nggak usah lah banyak-banyak, kita mulai dulu dari 4 ini tuh kayak Pareto yang 20% yang hampir semua. Kalau 4 ini dijalanin, menurutku mah hidup bisa jauh lebih oke lah. So like itu more than enough. Kayak gitu. Jadi memang kenapa akhirnya pilih 4, karena 3 diantaranya itu komponen kebutuhan manusia yang paling besar gitu. Fisik, emosi, mental tuh termasuk juga pikiran ya, kayak gitu. Kalau emosi kan lebih ke perasaan, fisik ya it's physical gitu, our body gitu. Lalu yang keempat itu profesional gitu. Mungkin ini juga yang nanti kita akan bahas gitu ya, tentang fisik, emosi, mental, dan profesional. Ternyata 4 aspek ini itu perlu self care-nya masing-masing kayak gitu. Dan kalau misalnya kita cuman fokus ke satu aja, misalnya ke fisik doang, jangan-jangan yang kita butuh bukan itu. Akhirnya kita merasa ngapain self care, nggak guna gitu makan enak misalnya. Udah kok tidurnya udah cukup, cuman ngapain gitu, nggak ada efeknya. Kayak gitu. Karena kita cuman jangan-jangan fokusnya ke fisik. Padahal kalau kita nih jujur tadi di journaling gitu ya, kita baca lagi di tulisan kita, ternyata yang kita butuh itu secara emosional gitu, emosional kita yang belum terurus gitu. Nah, kita mungkin bahas dari fisik dulu kali ya. Fisik yang paling mungkin kelihatan dan instant gratification gitu. Kita langsung merasa lebih baik setelah kita melakukan self care fisik gitu. Kalau misalnya dari self care fisik sendiri itu
ada banyak contohnya dan beda-beda untuk setiap orang. Mungkin buat Andre itu makan enak kayak gitu. Tapi kalau buat aku tuh lebih merasa tidur tanpa kepikiran besok tuh ada apa. Kayak gitu, bener-bener tidur yang tenang kayak gitu. Itu tuh menurutku itu langsung boost up my mood gitu. Atau yang kayak sekedar punya me time gitu, bener-bener sendirian tanpa distraksi dari lingkungan fisik gitu ya. Bener-bener I can feel myself. Itu tuh juga menurutku self care fisik aku kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Andre sendiri, ada gak kepikiran self care fisik lain gitu yang mungkin pernah didengar? Aku suka banget jalan sih. Oke. Jadi selama ini kan, jadi perubahan besar dalam hidupku belakangan ini adalah kalau lagi ruwet itu nggak buka HP, buka YouTube gitu. Oke. Itu benar-benar kayak aku nggak suka banget sih, like parah. Okay. Bukan nggak suka ininya, ngelakuinnya aku suka memes whatever lah, just dumb shit on the internet gitu kan, whatever gitu. Okay. Tapi setelahnya gitu, kayak ini gue ngapain sih? Kayak doesn't feel like it's sesuatu yang orang yang aku kagumi bakal lakuin. Gitu. So itu nggak oke. Dan aku ganti ke jalan. Jalan kaki itu sangat-sangat bisa bikin pikiran tuh jadi tenang tanpa perlu ngapa-ngapain gitu. Itu kayak meditasi, cuma meditasi fisik. Oke. Plus juga nggak jadi gemuk kan. Whatever. Win-win. Win. So itu fisik. Ya, setuju banget. Jalan atau olahraga itu juga salah satu self care fisik gitu buat beberapa orang. Karena balik lagi seperti yang tadi aku bilang bahwa ada 3 komponen ini nih, fisik, emosi, dan mental gitu ya. Itu tuh yang saling mempengaruhi kayak gitu dan membentuk diri kita. Kayak gitu, saat kita fisiknya sakit, gimana caranya kita bisa terus feel good gitu. Pasti emosinya terpengaruh. Betul. Atau mentalnya gitu. Kita akan selalu muncul pikiran, aduh kalau misalnya saya kenapa-napa gimana ya gitu. Apalagi lagi COVID gini. Kayak gitu. Nah, habis itu aku kayaknya mau tekenin satu hal ya sebelum kita ini. Kayaknya aku tuh belum bisa konsisten karena aku belum berasa efeknya secara nyata gitu. Sedangkan tadi kamu bilang untuk bisa ngerasain efeknya secara nyata itu kita butuh untuk integrasi semuanya, fisik, mental, emosional, even profesional, even sosial, harus diintegrasi dengan baik baru bisa kerasa efeknya long term gitu. Selama ini yang aku lakuin tuh benar-benar satu dimensi doang, pretty much, dan satu aspek doang pula, makan doang gitu kan. Jadi kayak belum dilakuin, makanya belum berasa. Itu itu poin yang penting sih. Jadi butuh konsistensi dan butuh approach yang holistik, nggak cuma satu dimensi doang. Iya. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin fisik gitu ya. Mungkin ada contohnya jalan atau olahraga, makan enak, tidur cukup gitu. Itu tuh kita bener-bener menghargai badan kita. Kayak gitu. Oke, nah habis itu selain fisik, tadi ada juga emosional. Kayak gitu ya, self-care, emotional self-care. Itu tuh yang kita suka lupa. Gitu, kita cuma merasa harusnya setelah saya melakukan self care fisik I will feel good gitu, I will feel better. Tapi ternyata jangan-jangan bukan itu yang kita butuhkan. Kayak gitu, jangan-jangan bukan si fisik doang. Kayak itu fisik cuman ya tadi instan. Cuman kalau ternyata masalah emosi kita itu udah dalam jangka panjang, udah build up selama beberapa tahun, gimana lah caranya cuma dengan makan enak hilang gitu loh beban emosinya gitu. Nah, maka dari itu self care emosional dibutuhkan, contohnya kita dengan tadi nulis jurnal, menulis diary atau journaling, itu tuh juga merupakan ternyata self care emosional kayak gitu. Karena kenapa sih emosi kita tuh akan merasa didengarkan gitu. Walaupun kita tahu nih ini cuma buku gitu atau ini cuma notes doang gitu, tapi secara emosional di dalam diri kita akan merasa didengarkan gitu, nggak dijudge. Siapa yang mau ngejudge? Kalau kita cerita ke temen mungkin bisa kayak dia, lu nggak usah gitu, santai aja, atau kayak ya udah sabar ya, nanti juga membaik gitu. Kita tuh kayak emosi kita tuh dikecilkan, atau dikritik, atau ditolak gitu. Nah,
Tapi kalau misalnya dengan kita benar-benar bisa mengeluarkan emosi kita tanpa dijudge, dengan juga kita membuat emosi kita merasa didengarkan, itu tuh udah self care emosional. Kayak gitu. Sebenarnya cerita ke temen juga oke, cuman harus pilih-pilih temennya. Kayak gitu. Nggak semua temen bisa mendengarkan dengan baik. Ada yang kayak kita cerita A, dia cerita B, C, D, E gitu kan ya. Maka dari itu kita boleh juga cerita ke teman, tapi pilihlah teman yang pas kayak gitu. Karena biasa kalau extroverts lebih demen cerita ke teman, ke orang. Tapi kalau misalnya mereka lebih introverts atau memang dari dulu udah terbiasa mendem, nah self care emosionalnya bisa dimulai dengan nulis dulu gitu. Jadi kita olah dulu secara personal gitu. Nah self care emosional yang lain apa ya selain cerita? Nulis mungkin itu sih yang paling praktis gitu ya, yang bisa dilakukan sekarang. Aku suka sih, karena ini nyambung sama yang aku baca-baca juga nih. Kayak pokoknya emosi tuh harus punya ruang untuk berekspresi. Betul. Tapi jangan destruktif gitu, jangan meledak gitu kan. Karena karakter flow aku adalah aku bisa marah dan marahnya bisa meledak. Tapi itu nggak oke tuh. Selain itu incredibly risky. Bisa kayak mengrusak, melukai orang lain apa segala, itu juga itu nggak bakal bisa bikin kebutuhan emosi kita terpenuhi. Cuma keluar aja gitu dan kayak mukul tembok or whatever lah. Tapi kalau nulis itu baru bisa kayak oke, didengerin gitu. Nggak cuma kayak ditekan sedikit terus ntar besoknya naik lagi atau gimana. Jadi bisa kayak mungkin tekannya tuh bukan tekan tapi dikeluarkan pelan-pelan gitu. Terus kalau udah keluar abis ya tenang dia. Betul. Sampai cycle selanjutnya dan muter gitu kan. Itu insight yang mantap banget sih. Thank you Jo. Makanya harus rutin gitu ya. Bener banget kata Andre, kayak kalau misalnya kita langsung semuanya dikeluarin mungkin meledak kayak gitu. Kayak ya pasti gimana pun kalau kita marah akan merasa nggak nyaman. Kayak kalau kita benar-benar terlalu anger outburst gitu ya. Kayak kita nggak tahu cara handle emosi kita. Walaupun lega sesaat marahnya keluar, tapi setelah itu apakah kita feel good about ourselves? Definitely enggak. Definitely not, right? Jadi kayak nulis tuh bisa jadi salah satunya. Dan perlu diingat bahwa nulis juga harus rutin. Seperti kata Andre, kita punya cycle gitu loh. Kayak tadinya emosinya segini numpuk gitu ya. Kita urai satu-satu. Tapi kan gak berarti setelah itu habis emosi kita. Kita sehari-hari pasti tetap merasakan emosi. Kayak gitu. Jadi kita perlu rutin supaya gak nyampe segini dulu. Pas dia udah segini kita udah mulai keluarin. Pas dia udah segini kita mulai keluarin kayak gitu. So rutin itu lebih bagus. Sama tadi aku mau tambahin, selain nulis, ada beberapa orang yang gak nyaman nulis. Karena mereka merasa susah gitu to put their feelings or thoughts into words. Gitu, itu kayak, apa ya yang aku rasain ya? Bingung gitu loh. Nah, cara lain untuk kita self-care secara emosi bisa juga dengan mengeluarkannya, mengekspresikannya dalam bentuk artwork. Kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu pusing-pusing mikirin vocabulary-nya, tapi kita bisa keluarin dalam bentuk warna-warna gitu. Kalau misalnya kita punya peralatan mewarna atau nggak harus ribet-ribet kanvas ya, tapi kayak sesimpel buku gambar aja gitu, A3, beli yang murah-murah aja gitu. Terus kayak krayon atau cat air atau cat poster, itu kita bisa keluarin emosi kita dalam bentuk coret-coret, nggak harus bisa menggambar kok gitu. Kita sesimpel membuat emosi kita tuh lebih konkret. Betul. Gitu. Jadi nggak disimpan dalam pikiran kita secara abstrak kayak apa sih nih, nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman gitu. Tapi kita bisa mengeluarkannya, ini marah banget nih, merahnya mungkin yang bold gitu. Atau kayak lagi pusing banget pikirannya, lagi ruwet, kita bisa kayak mungkin bikin kayak awan abu-abu gitu. Itu yang membuat kita symbolize our thoughts and feelings gitu. Itu juga bisa. Itu poin yang penting banget sih. Jadi pretty much nggak ada alasan untuk orang nggak bisa ini. Jadi orang yang mikirnya pakai kata-kata kayak aku like pretty much
all words gitu kan. Tapi ada juga orang yang nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi dia lebih suka pakai visual, pakai seni, sesuatu yang lebih abstrak. Gitu. Simbol tapi, gitu. Simbolisme benar. Jadi itu juga bisa dengan cara pakai warna, pakai bentuk visual sebagainya. Iya, betul. Dimana tersampaikan juga kok saluran emosinya. Betul. Okay, nice. Kayak gitu. Jadi ada banyak banget cara kalau misalnya mau dicari gitu. Nggak ada alasan aku nggak suka ngobrol sama orang gitu ya, then write gitu. Kalau misalnya nggak suka nulis, then ya draw something. Atau kadang kalau misalnya semales itu gambar, kita bisa juga kolase pakai majalah, buku bekas, apapun. Kita bisa kayak cari hal yang mewakili perasaan kita di sana. Simbol-simbol atau apa, kita sobek-sobek aja gitu. Iya, itu kolase juga bisa kok. It's a form of art gitu loh. Gitu. Jadi itu juga bisa. And ya ada banyak caranya, tapi itu ya so far yang tips yang bisa dicoba dulu. Lalu tadi kita ngomong juga secara mental gitu ya. Mungkin mental ini lebih ke pikiran gitu ya. Terkadang kita tuh suka berpikir yang kayak overthinking, negative thoughts gitu ya, itu yang selalu muncul gitu. Kamu mah nggak bisa gitu. Gimana kita mau menghargai diri sendiri kalau selalu ada pikiran bahwa kamu nggak bisa, kamu kayaknya you're not good enough kayak gitu. Kayak kalau selalu ada pikiran-pikiran yang mengganggu, itu tuh susah untuk kita maju kayak gitu, akan selalu terhambat. Nah, kalau selama ini Andre pernah gak kayak ada pikiran-pikiran yang menghambat gitu loh, untuk kita lebih feel good about ourselves, kita lebih menghargai diri kita? Ini aku jujur aja, gak pernah. Jadi kalau soal kepercayaan diri, aku gak pernah punya masalah. Literally gak pernah punya masalah di situ. Cuma itu long term sih. Kalau short term, mungkin bukan masalah kepercayaan diri, masalah marah sama orang lain. Gitu. Karena inkompetensi atau apalah gitu. Itu sering. Tapi menurutku ini tuh erat banget hubungannya sama emosional sih. Kenapa begitu? Karena caraku personalnya adalah aku nulis gitu. Baik itu hal-hal emosional maupun hal-hal yang kerjaan yang perlu diiniin. Buat aku bicara tuh penting banget sih. Bicara tuh sakral gitu. Bicara baik itu dalam tulisan atau verbal gitu. Itu penting banget. Jadi cara untuk sort out itunya gimana dengan cara nulis atau bicara gitu sih. Good. Berarti dari Andre sendiri udah ketemu ya cara untuk ngolah mental dan emosi. Ketemu dari dulu tahu. Cuma ngelakuin apa enggak itu yang PR. Ya itu dia. Nah nanti juga ada tuh tips secara sebenarnya self care supaya lebih efektif tuh gimana? Kayak gitu. Boleh Jadi tadi mental kan secara kalau misalnya kita ada muncul pikiran-pikiran yang overthinking, itu pun sebenarnya bisa kita olah dengan nulis juga. Betul kayak gitu. Nggak cuman kita di tulisan itu kita nggak cuman bilang kita marah doang, kita sedih doang, tapi kita tuh juga bisa tulisin apa sih negative thoughts kita, dan mungkin terkadang kita bisa challenge itu kayak gitu. Iya betul. Kayak kita tuh misalnya nih ada pikiran kayak enggak lah kamu nggak bakal bisa kayak gitu. Terus kayak kita bisa tanya nih. Kadang tuh kita kayak monolog gitu loh. Salah satu tipsnya dengan monolog. Kamu gak akan bisa. Emang apa yang bikin kamu ngomong kayak gitu? Gitu. Kita tanya ke diri sendiri seolah kita lagi nanya saat ke orang lain. Kayak gitu loh. Saat mereka, kadang kita bisa gampang nih. Ada orang yang datang ke kita. Misalnya ke aku gitu ya. Jo, aku ngerasa gak pede nih untuk ambil project ini. Kayak gitu. Aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Atau misalnya aku ngerasa nggak bisa deh keluar dari toxic relationship ini gitu ya. Kayak pokoknya nggak bisa gitu. Kenapa? Kan aku akan tanya gitu loh. Kenapa kamu menurut kamu nggak bisa? Kadang dia diem gitu bingung. Kenapa ya? Nggak tahu sih gitu. Yang kayak loh kok nggak tahu gitu. Maksudnya itu kan pikiran kamu gitu. Coba kita bisa loh untuk challenge gitu. Seolah kita lagi challenge orang lain gitu. Dan kita encourage mereka. Nggak cuma challenge ya, tapi kita bisa encourage you. Coba deh, ayo kita list down hal-hal yang positif dari kamu, strength kamu. Apa sih yang bisa bikin kamu keluar dari toxic relationship ini?
Misalnya kayak gitu. Nah, ke orang lain tuh rasanya biasa lebih gampang tuh kita ngomong. Emang bener kan? Tapi ke diri kita kayak kita ngerasa I'm stuck gitu, kayak susah gitu. Maka dari itu kita perlu bayangkan kalau kita tuh lagi ngomong ke orang lain. Kemarin aku barusan aja bantu teman di usaha dia, gitu kan. Kayak jadi ini consultant, basically dalam usaha dia. Terus dia kayak bilang oke banget gitu ininya. Terus aku bilang kan, iya entah kenapa sama lu gampang gitu ya, sama gue. Tapi gue sama usaha gue sendiri tuh kayak ya lebih susah bagaimana ya. Terus bilang gini, dia pertama dia minta izin dulu, boleh nggak gue ini? Tapi ya pasti boleh lah. Terus dia bilang gini, lu tuh punya ego kayaknya. Karena itu wajar, semua orang itu punya ego yang buat dia itu menghalangi bisa ngelihat dengan jelas, ngelihat dengan jujur gitu. Jujur. Terus dia bilang dulu dia juga kerja di consulting company, banyak perusahaan tuh hire dia untuk bantu solve masalah mereka. Kenapa? Karena ini tuh orang luar gitu, bisa jernih gitu ngelihatnya gitu. Betul. So itu menggarisbawahi bahwa kadang seorang orang lain gitu atau seorang profesional bisa ngebantu kita solve masalah kita lebih daripada kita sendiri. Cuma even sendiri pun bisa menurutku sih. Meskipun sulit ya gitu. Kayak pakai dua topi berbeda di kepala, di dalam kepala, di pikiran itu kan kayak nih. Oke, ini gue ini gue orang lain, tapi bisa. Makanya susah, betul, lebih susah tuh betul, bukannya berarti gampang aja sama aja kayak ngomong orang lain, enggak gitu. Karena kalau orang lainnya orang lain gitu, it's a them gitu ya, kita gampang ngeliatnya kayak oke, ini kurang kan gitu kan. Betul. Nah, sedangkan diri kita tuh kayak kita selalu internalize apapun, kayak kita ngerasa nggak bisa gitu, kayak kita akhirnya susah untuk melihat secara lebih clear gitu loh. Nah, coba kalau kita bayangin gitu bahwa kita replace dia, orang lain tuh ya seolah kita tuh orang lain gitu. Betul. Apa yang akan kita tanya ke dia? Apa yang akan kita encourage ke dia? Kayak gitu. Setelah kita pisahkan, jangan lupa balik lagi gitu loh. Jadi kayak nanti kok split gitu ya, bahaya gitu. Bahaya. Itu itu tuh kayak apa ya? Kayak filosofi ini sih, menghadapi naga ketakutan terbesar. Kayak tapi dihadapin gitu. Jangan kalau kayak gitu kan kayak aduh. Cuman ruminating di dalam kayak lingkaran setan itu kan. Betul. Tapi terkadang tuh as simple as lu balik badan, terus ngelihat masalahnya gitu. Itu bisa buat masalahnya tuh nggak gede-gede banget gitu, dan bisa solvable. Dan begitu lu ambil langkah pertamanya itu bisa dikendaliin lah gitu. Nggak kayak, karena yang aku rasain adalah kalau aku mau meledak dan aku ambil waktu untuk di kaca atau nulis gitu di buku ini aku, itu bisa pretty much hilang gitu. Itu kayak tone down paling enggak ya? Hilang. Hilang. Itu kan kayak it's a very good. Iya, tapi gimana kayak aduh gila juga ya. I think enggak cuma aku doang, semua orang pasti bisa at to some degree bisa ngerasain itulah. Kayak kalau dia dihadapin, dibicarain, diutarain, itu nggak bakal kemana-mana gitu. Masalah itu bakal manageable, even masalah yang berat yang bisa bikin lu kayak go crazy basically. So betul. That's a very important point. Karena seringkali kita go crazy di dalam pikiran kita sendiri. Kayak it's too much to handle buat kita gitu. Maka dari itu kita kadang perlu orang lain, perlu tools, mungkin kayak nulis gitu, untuk bantu itu tadi sih, kayak keluarin, sort out gitu, dan challenge gitu kadang gitu ya. Kayak kamu marah banget, iya kamu marah gitu. Kita gak apa-apa accept gitu. Iya kamu marah. Terus habis marah bisa apa? Emang itu gitu. Persis. Itu kan yang kayak kita kadang saat tanya itu kayak mikir sendiri. Iya juga ya gitu, kayak after I'm angry then what? Kayak gitu. Itu persis kadang dialog aku sama diriku sendiri kalau lagi di kaca gitu. Kayak dimulai sama kayak bro. Itu kenapa sih? Iya, kayak serius deh, kayak gitu. Sebenarnya ya gue berasa marah, gue berasa nggak terima, gue berasa nggak dihargai, nggak dihormati dan sebagainya. Dan hal yang pertama aku lakuin adalah aku validasi.
sekarang udah ngobrol sama banyak konselor, aku ngerti oh gitu. Yes, itu validation, itu perlu banget. Iya perlu banget. Karena tuh didengerin yang benar-benar didengar tuh mahal harganya, dan itu bener banget gitu. That's right. Kayak ya gue paham karena ini. Terus kayak biasanya tuh kalau aku ya, aku kayak tapi coba lo pikir deh, yang lo lakuin, yang porsi lo lakuin, yang porsi lo kontrol, itu apa sih, kayak gimana gitu. Dan biasanya bersyukurnya aku nggak parah-parah banget di sana. Jadi kayak aku yang lo lakuin tuh nggak parah-parah banget kok. So kalau yang salah mereka, bukan salah lo. Itu mungkin nggak tahu gimana. Cuma itu a great comfort buat aku. Dan itu bisa buat aku kayak oke. Tone down dulu atau hilang dulu kayak urge untuk burst kayak gitu ya. Jadi cara nantangnya tuh kayak emangnya kenapa? Satu, mungkin kalau si BT sering nanya gini, emang apa sih kemungkinan terburuknya? Juga boleh tuh. Terus apa lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai? Jadi kayak apa sih yang kamu bisa kontrol gitu? Kadang kan kita merasa nggak berharga, nggak berdaya karena kita merasa kayak kita ya udah gitu, kita bukan apa-apa gitu, we can't control gitu, ya emang it's just a bad life kayak gitu. Kita kadang merasa kayak gitu, tapi kita kadang bisa challenge itu, yakin itu doang yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Atau kalau kita punya urge untuk melakukan sesuatu yang yang destruktif ke diri kita ataupun ke orang lain, kita tanya, apakah dengan melakukan itu masalah kamu selesai gitu? Apakah perasaan kamu akan jadi lebih baik kayak gitu? Itu kita bisa tanya. Emang rasanya nggak enak kayak ditantangin gitu kan? Tapi self compassion is not good feeling kadang. It's a good will gitu. Jadi kayak bukannya cuman instantly feeling good gitu, tapi kita tahu gitu bahwa ini adalah ada maksud dan tujuan yang baik kayak gitu untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan pikir bahwa challenge nggak enak dong kayak gitu. Ya makanya tadi jangan lupa juga di accept, di validate gitu bahwa oke, kamu marah. Terus kalau misalnya kamu marah, kamu bisa apa? Oh, kamu bisa ngamuk ke orang lain, bisa. Kamu bisa nulis gak? Bisa. Kamu bisa selesain masalahnya gak? Bisa. Oke, dari semua pilihan itu mana sih yang paling efektif gitu, yang paling menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Jadi kayak kita challenge itu sih. Dan pada akhirnya kalau kita emang benar-benar melakukan itu, kita akan merasa benar juga ya gitu. Then we will feel good after that. Tapi prosesnya belum tentu enak. Itu perlu diulang tuh. Self compassion itu emang nggak enak rasanya nantang diri sendiri. Tapi terkadang self compassion itu nggak hanya feel good, tapi juga good will. Gitu. Selama willnya udah benar, kayak intensi dan niatnya udah baik gitu. Terhadap diri sendiri, itu udah self compassion gitu. Mantap. Gitu. Jadi emang percuma kita misalnya melakukan sesuatu hal, tapi kita tuh nggak ada niat baik untuk diri kita, kayak gitu. Tetap harus good will-nya ini. It's not just a good feeling gitu. Good feeling mungkin nanti resultnya, ujungnya gitu. Tapi prosesnya belum tentu semudah dan seenak itu kayak gitu. I think bukan belum tentu, malah hampir pasti ya nggak enak lah. Gitu. Bisa jadi menghadapi kecemasan, kekhawatiran, masalah selama ini yang udah bubble up, numpuk apa segala, dihadapin itu ya nggak enak lah. Cuma ujung-ujung yang kita percaya dan mungkin based on experience juga, based on experience aku sendiri itu always bagus, gitu. Konstruktif, bisa bikin lebih kuat dan sebagainya. Gitu. Good. Physical, mental, emotional. Emotional, mental, dan ini yang agak unik sebenarnya ada social, ada spiritual gitu. Cuman mungkin itu akan dibahas nanti karena kadang social nggak terlalu relate buat semua orang. Terus spiritual juga, ya kita bisa latih sebenarnya kalau misalnya kita untuk physical, emotional dan mentalnya udah terjaga, kita secara spiritual bisa lebih tenang kayak gitu. Dan berikutnya ini profesional gitu yang kadang nggak disadarin gitu, kayak nggak dirasa ini sebagai bentuk self care kayak gitu. Buat beberapa orang self care buat mereka adalah kerja gitu.
Jadi kayak dengan kerja mereka tahu bahwa mereka membuat diri mereka berdaya. Dengan kerja mereka tuh menghargai diri mereka kayak gitu. Jadi it's a form of self care gitu, berkarya gitu. Itu tuh ternyata self care juga. Nah, tapi sayangnya terkadang tuh itu juga bisa bikin burnout gitu. Yang kayak kita kerja sampai nggak tahu batasnya. Kayak gitu. Yang kayak kita lebih ke workaholic dibandingkan work hard. Kayak gitu. Nah, itu kita perlu sedikit lihat gitu loh bedanya. Bahwa kalau misalnya kita benar-benar kerja untuk our goodwill kayak gitu ya. Itu tuh setelah kerja kita akan feel good gitu. Kita akan kita stres, kita aduh capek gitu. Tapi kalau most of the time kita merasanya capek, kayak burnout gitu, jangan-jangan itu udah berlebihan. Kayak gitu. Jadi di profesional ini menarik, cuman aku merasa perlu hati-hati gitu. Jangan sampai kita merasa ini kan self care, tapi ternyata akhirnya bukan good feeling, kita merasa malah bad about ourselves. Gitu, kayak ngapain sih gue di sini kayak gitu. Itu yang perlu perlu berhati-hati kayak gitu. Ada banget sih beda antara workaholic sama work hard, or just bedanya work hard sama just being busy. Itu ada banget sih. Aku ngalamin itu sih. Okay. Yang kurang oke menurutku adalah untuk orang-orang kayak aku ya. Itu adalah lu kerja the worst part is meskipun udah kerja keras tapi sulit untuk kayak lu tuh udah kerja keras loh. Karena sulit gitu. But let's say udah tahu bahwa kita kerja keras. Tapi karena nggak ada balance di semua aspek yang lain, kayak self care-nya itu nggak oke gitu. Dan aku bisa bilang dengan jujur bahwa kayaknya self care selama ini nggak oke sih. Itu membuat kemampuan kerjanya lama-lama malah nggak seoptimal dulu. Dulu bisa kayak pasar gitu kan, fokus apa segala. Cuma karena begitu lama di kondisi capek dan overwhelmed, terlalu banyak kerjaan, harus mikir pula. Itu lama-kelamaan jadi susah untuk itu semua gitu. Jadi nggak efektif. Jadi nggak efektif gitu. Ya, jadi kayak ini gue kayak hari ini gue full tapi gue ngapain sih? Gitu. Just berasanya being busy doang kayak gitu. Jadi itu juga salah satu indikasinya untuk membedakan kita ini kerjanya udah lebih ke work hard atau udah malah ke arah workaholic kayak gitu. Yaitu selain feeling kita, apakah kita most of the time malah stres, dan hasilnya juga apakah efektif. Kalau nggak efektif, jangan-jangan kita selama ini belum membuat balance itu gitu. Cuman balance itu apa sih gitu. Ternyata balance itu setelah aku ngobrol-ngobrol juga sama orang dan baca beberapa sumber gitu ya. Balance tuh nggak ada yang kayak semuanya porsinya 33%, 33%, 33%, nggak ada yang ideal proporsinya. Karena setiap orang tuh beda-beda. Gitu. Tapi yang membedakan kalau sekarang mungkin yang dulu mungkin ya yang waktu itu Andre rasakan adalah imbalance tapi yang unplanned. Jadi yang kayak dia merasa ya udah kayak nggak balance aja gitu, akhirnya kayak out of control sama proporsi itu tadi self care-nya. Cuman ada loh yang namanya planned imbalance. Itu bagus. Kayak gitu. Jadinya kita nggak harus fokus selalu dalam 24 jam 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam bersosialisasi. Enggak gitu loh, nggak harus kayak gitu. Tergantung aja kebutuhan kita gimana. Balik lagi, it's a self-care, self-compassion. It's about you. Bukannya egois, tapi tanyalah ke diri kamu gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan? Kayak gitu. Jadi misalnya kita emang pada dasarnya lebih merasa worth it, lebih merasa berharga saat kita kerja gitu. Tapi kita plan nih, saya akan kerja 8 jam. Lalu physical self care-nya 2 jam aja. Makan juga physical self care, misalnya 4 jam aja deh gitu ya. 4 jam aja. Terus setelah itu emotional and mental itu 4 jam berikutnya kayak gitu. Jadi kayak kita walaupun itu terdengar kok kayak kerjanya 8 jam kayak gitu ya, yang lainnya enggak
kok nggak 8 jam juga, ya nggak apa-apa, it's imbalance, tapi kita paling nggak planned, kita udah bikin custom made sesuai yang kita butuhkan, kayak gitu. Jadi satu hal juga tentang self care, seringkali itu kita mikir self care ya saat ada waktu luang, kayak gitu. Tetap aja kita harus melakukan kewajiban kita yang lain gitu. Self care mah belakangan, egois kayak gitu kan, berasanya begitu. Padahal kalau kita mau self care itu berdampak, itu kita perlu untuk menjadwalkan kayak gitu. Percuma tuh ada 100 tips self care, tapi kita nggak perlu nggak melakukannya kayak gitu. Oke. Jadi kalau tadi kan kita udah bahas tuh tentang self care. Terus kan tadi aku di awal ada bahas tentang self compassion ya. Mungkin berpikir nih para yang dengerin gitu, apa terus hubungannya self compassion sama self care? Apakah itu hal yang sama? Ternyata itu beda gitu. Kalau self compassion tuh itu tadi lebih ke mindsetnya. Kita berpikir gimana sih cara kita memandang diri kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau self care tuh lebih ke act-nya, kayak tindakannya yang mewujudkan pikiran itu kayak gitu. Dan dua ini tuh nggak bisa cuma pilih salah satu. Kita akan percuma self care kalau kita nggak ada self compassion gitu. Kita akan self care dan merasa bete gitu, yang kayak ini apaan sih, buang-buang waktu doang kayak gitu, penuh-penuhin jadwal kayak gitu. Betul. Karena kita tetap punya mindset menyalahkan diri sendiri, tetap punya mindset ngapain sih saya harus ditolong kayak gitu. Mindset kita tuh selalu memandang diri kita gitu. Tapi kalau tadi kita ubah mindsetnya, kita seperti memperlakukan orang terdekat kita, pasti akan berbeda itu. Dan gak bisa juga self compassion tanpa self care. Karena kalau misalnya cuma mikir doang tapi gak ada actionnya, lama begitu tuh, gimana tubuh kita merasakan bahwa kita dicintai. Iya betul. Gitu. Cuman pikiran kita doang, kamu berharga, kamu dihargain, kamu perlu ditolong. Tapi kita gak pernah do the act gitu. Kalau misalnya kita sesimpel kita journaling gitu, itu udah bentuk perwujudan dari self compassion gitu. Kita merasa kamu butuh ditolong, kamu perlu ngomong sama seseorang, tapi kita nggak pernah do it gitu. Kadang pergi ke konselor atau ke psikolog itu pun bentuk self care loh. Self care emotional, mungkin ya emotional and mental kayak gitu. Dan kita bahkan nggak do it, so what do you expect? Kayak gitu. Maka dari itu perlu diingat bahwa dua hal ini bukannya saling mewakili, tapi dua-duanya harus ada. Gitu. The mind and the act. Kayak gitu. Okay. Kita pretty much udah ini sih. Kita ada kulik why-nya, how-nya sama what-nya. Why-nya tuh kenapa harus self care. Iya itu. Dengan cara kayak ubah mindset tentang self compassion itu kan. How-nya adalah dengan cara yang tadi tuh empat dimensi itu, 4 aspek itu. Terus even what-nya, gimana cara ngelakuinnya pun udah dibahas perintilannya. So I think ini bisa ngebantu banget. Aku tahu ini ngebantu buatku. So thank you banget Jo. Pesanmu nih Jo untuk orang-orang di luar sana yang masih struggle sama self worth, merasa kurang berharga, merasa kurang bisa merawat dirinya sendiri, apa tuh? Mungkin dari pertama aku sendiri akan berpesan bahwa coba itu tadi replace, coba kalau misalnya kita tuh di posisi teman terdekat kita kayak gitu, apa yang akan kita lakukan? Dari sana kita pertama mikir dulu kayak gitu. Saat kita merasa I'm not worthy gitu, ya gimana kita mau mikir kita worthy gitu. Kalau kita terus-terusan mikirnya I'm not worthy. Tapi kalau kita coba ubah mindsetnya gitu, posisikan diri kamu secara berbeda, ganti perspektif kamu kayak gitu. Nanti kita akan bertanya juga punya sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Dan mungkin ini tambahan juga, kenapa sih penting untuk kita mengasihi diri sendiri dan juga merawat diri sendiri kayak gitu. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Saat kita menghargai dan merawat diri sendiri, it will show. Itu akan kelihatan di orang lain. Saat kita terus blaming diri kita terus gak menghargai diri kita, orang lain akan lihat,
kita kayak orang ini ternyata nggak gitu berharga ya, kayak gitu, kayak kok dia kayaknya ya gampang disuruh-suruh atau dimarahin juga diem aja gitu. Kayak orang lain akan lebih memandang kita juga nggak berharga kalau kita nggak mulai dari diri kita. Ya kita beruntung kalau ketemu orang-orang yang bisa melihat beyond gitu ya. Dia bisa melihat keberhargaan kita, our worth. Itu kita beruntung, we are lucky. Tapi kalau misalnya secara umum, kita perlu terlebih dahulu tuh menghargai diri kita, gitu sih. Betul. Ya, menurutku ini cara hidup yang oke sih, untuk banyak orang juga. Oke, mantap. Kalau diriku sih ya, satu hal adalah kayak boleh sih punya ambisi, itu diizinin aja punya ambisi, karena aku percaya sama individu. Orang itu kalau hidupnya baik, bener, itu bisa berdampak positif bagi banyak orang lain, bagi keluarga dia even di masa depan. So ya, dan hidup itu bisa dibuat layak buat dihidupin kalau kita hidup dengan cara yang kayak begini gitu. Nggak mudah. Betul nggak mudah. Cuma harus bisa. Karena udah tahu why, how, what-nya tinggal dijalanin gitu. Yeah. So, semangat buat yang denger, semangat buat aku sendiri juga sih. Aku pun I'm still working on it. Sip. Mantap. Oke, kalau gitu kita dari bicarakan.id, sebuah platform konseling online gitu ya. Kalau kalian denger podcast ini dan juga berasa kayaknya gue punya masalah nih di self-worth, gue kurang bisa menghargai diri gue sendiri, gue sering merasa diri gue gak berharga, maka itu boleh banget diobrolin sama seorang konselor seperti Joe atau yang lain. Caranya mudah banget dengan cara kunjungin www.bicarakan.id, www.bicarakan.id. Mungkin sampai segitu aja dari kita. Thank you banget udah dengerin, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Thank you, bye-bye. Yo. Halo, terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa mendukung kami dengan cara share video ini ke satu orang terdekatmu yang menurutmu membutuhkan. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain notification bell supaya nggak terlewat episode terbaru dari kami. Terakhir, kami sangat mendukungmu untuk menjadwalkan sesi konseling online pertamamu via telepon suara dengan konselor di video ini ataupun konselor lainnya dengan cara klik www.bicarakan.id. Sekali lagi, www.bicarakan.id. Semoga kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Angkat Bicara.